bisnis itu cari orang, ya kan? Semua bisnis itu cari orang gitu. Contohnya apa sih gitu? Selain kita nggak bahas HWI dulu ya. Contohnya apa gitu? Misal nih teman-teman mau buka apa ya? Mau buka perusahaan, contoh ya mau buka pabrik gitu. Saat teman-teman buka perusahaan ya kan, buka pabrik gitu. Nah, udah jadi nih perusahaannya, udah jadi nih pabriknya. Itu cari apa? Ya kan, cari karyawan. Karyawannya orang nggak? Cari orang ya. Terus misalkan teman-teman mau bangun sekolah ya kan, mau bangun sekolah, sekolahnya udah jadi, sekolah elit sekalipun ya kan, cari apa? Cari murid, ya cari orang juga ujungnya ya. Jadi kalau dibilang cari orang ya nggak hanya di bisnis HWI ya, semua pekerjaan sebenarnya cari orang gitu. Bahkan dokter sekalipun ya, dokter dengan lulusan S1, S2, S3 sampai S10 ya, belajar lagi misalkan kemana, ke London ya, ambil lagi titelnya gitu. Nah saat dia sudah jadi dokter spesialis, ahli sekali ya kan, udah gitu balik nih dengan ilmu yang luar biasa. Kalau nggak ada pasiennya, bermanfaat nggak ilmunya teman-teman? Sama aja ya kan, nggak bermanfaat. Dokter spesialis sekalipun cari orang ya. Jadi kalau dibilang cari orang memang udah lumrah ya kan, udah memang hukum alam, semua pekerjaan itu sebenarnya cari orang gitu. Bahkan abang tukang bakso jualan juga cari apa? Cari orang, cari pembeli ya kan. Nggak mungkin teng 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 ngapain bang? Ini cari pengalaman. Nggak mungkin ya kan. Bahkan tukang bakso aja cari orang gitu. Jadi kalau dibilang cari orang sebenarnya tidak hanya di bisnis kita teman-teman ya, semua pekerjaan itu cari orang. Cuman ya image-nya lah ya kan, kalau MLM gitu ya, apalagi inilah gitu, oh cari-cari orang ya, cari-cari orang ya, nah seperti itu. Nah jadi kalau dibilang rekrut itu apa sih gitu, kalau saya bilang rekrut itu buka cabang ya, teman-teman, rekrut itu buka cabang. Semakin banyak cabang kita ya pastinya lah akan semakin tahan lama bisnisnya. Kalau saya contohin kayak pohon pisang sama pohon beringin, apa sih bedanya ya? Pohon pisang nggak punya cabang, berbuah sekali udah mati. Umurnya tuh nggak bisa panjang, teman-teman. Tapi kalau pohon beringin, coba lihat, cabangnya wow banyak sekali ya kan? Nah itu bisa bertahan lama. Nah itu dia ya. Contohnya apa lagi? Contohnya teman-teman tahu Indomaret nggak? Ada nggak di daerahnya Indomaret? Pasti ada ya kan, Indomaret di mana-mana sih ada, di setiap kecamatan ada ya. Nah, kalau dipikir-pikir kenapa sih yang punya Indomaret ini ya, itu bangun di mana-mana tuh Indomaret. Kenapa nggak satu aja yang mewah, super mewah, ya kan, 1.000 lantai, is, ya. Di mana misalkan di Jakarta, ya kan, kita buat 1.000 lantai tuh Indomaret dengan fasilitas yang luar biasa. Kenapa dia pilih di setiap kota ada, ya kan, bahkan di setiap kecamatan kalau dibilang itu ada gitu. Nah, kenapa gitu? Karena dia buka cabang, teman-teman. Kalau misalkan satu aja Indomaretnya besar ya kan di Jakarta, saat Indomaret banjir contoh, atau ini lagi pandemik nih ya kan, mall ditutup, nggak boleh buka lagi nih mall gitu ya. Nah, saat mall ditutup ya, omsetnya gimana yang punya Indomaret? Mati omsetnya, bener ya. Nggak dapat apa-apa lagi gitu. Tapi kalau dibilang hari ini, misal ya, di Jakarta tutup nih, Indomaret nggak boleh buka lagi pandemik. Tapi di Medan gitu omsetnya banyak, di Pekanbaru juga ada, di mana-mana juga ada ya kan. Nah itu dia teman-teman, kalau bangun jaringan ya, omset itu stabil terus ya kan, bahkan lebih banyak. Nah terus apalagi sih makna dari merekrut ya, membangun jaringan. Kalau saya bilang beralih. Nah, kemarin kan baru rekrut, itu kita tugasnya dibilang sama mentor jualan, bener ya. Kita disuruh jualan. Nah, hari ini kita mau beralih dari penjual menjadi pembisnis. Saya bilang sih kalau penjual itu sales. Tahu sales ya teman-teman ya. Sales itu kalau mau dapat bonus banyak harus jualannya banyak-banyak ya. Kalau pembisnis itu jualannya sedikit tapi hasilnya banyak. Nih, teman-teman pilih yang mana? Mau jualan banyak dulu baru dapat bonus banyak, atau jualan sedikit tapi bonusnya banyak? Ayo pilih yang mana? Pasti pilih pembisnis ya. Makanya hari ini teman-teman kita mau beralih ya kan? Kita mau beralih dari penjual sales ya kan, mau jadi pembisnis. Nah, malam ini makanya akan saya jelaskan bagaimana sih caranya untuk rekrut, untuk mengembangkan jaringan, biar teman-teman semuanya bisa jadi pembisnis. Nah, di sini ya, pertama kali yang harus kita lakukan. Nih, teman-teman, sudahkah Anda punya buku impian?
Nih, ayo udah buat buku impian belum ya kan? Jadi di sini kalau dibilang apa sih buku impian? Buku impian itu adalah tujuan, teman-teman ya. Tujuan, target. Dimana kita kalau di hidup ini nggak punya tujuan, ya hampa ya. Kalau nggak ada target, ya gimana gitu loh. Bahkan kalau dibilang jangankan untuk masa depan ya teman-teman ya, untuk sehari-hari aja kita setiap harinya butuh loh yang namanya tujuan ya kan. Bangun tidur nih contoh, teman-teman bangun tidur, ada nggak tujuannya? Kalau teman-teman udah bangun, tujuannya nggak ada, ya kan? Oh, udah bangun nih, udah pagi, ya kan? Nggak ada tujuan, ya udah tarik selimut lagi, tidur lagi. Kenapa? Nggak ada tujuannya hari ini mau kemana-mana. Ya, tapi saat teman-teman udah ada tujuannya, kalian bangun tidur, ya kan? Bangun tidur terus ngapain gitu? Oh iya, contoh nih yang muslim, aku mau sholat subuh, ya kan? Nah, saat bangun tidur udah tahu actionnya mau ngapain, karena ada tujuannya. Tujuannya mau sholat subuh, ya kan? Bangun tidur ngapain? Langsung ke kamar mandi, langsung ambil wudhu, langsung ambil mukena, langsung sholat. Itulah pentingnya tujuan teman-teman di dalam kehidupan kita. Ya sehari-hari aja butuh tujuan, apalagi buat masa depan ya. Nah seperti di gambar, ini ada gambar singa ya. Seekor singa bisa berlari cepat jika melihat mangsa. Nih, teman-teman kan lihat ya kalau kita lihat singa di kebun binatang ngapain? Duduk, tidur, ya kan jalannya juga pelan-pelan tuh ya, jalannya pelan-pelan. Tapi saat dia lihat mangsa, waduh gimana teman-teman? Wah, pasti langsung lari ya kan, ngejer itu larinya lari 1000 langsung gitu. Ya, mangsa atau tujuan adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun bisnis. Nah, jadi dibilang mangsa itu atau tujuan itu sangat penting dalam membangun bisnis. Jadi kalau dibilang contohnya apa tadi? Seorang pemburu ya, lihat seekor binatang nih, misalnya binatang liar di hutan ya. Nah saat pemburu lihat ada mangsa ya, dia lari ya kan, dia kejar itu mangsa, terus tiba-tiba terjatuh ya, pasti si pemburu itu langsung bangkit ya kan, nggak terasa lagi nih luka di lutut, mungkin kakinya berdarah gitu, itu nggak terasa lagi ya kan. Ini pemburu langsung lari aja, kenapa? Karena target di depan mata gitu, karena ada tujuan yang nyata nih di depannya ya kan, jadi dia lari aja nggak terasa. Nah seperti itulah di bisnis kita ya kan, tujuan adalah obat bius ketika mengalami penolakan dan proses. Nah jadi teman-teman di sini sukses itu kalau dibilang kan sepaket ya, teman-teman kalau join di HWI pingin apa nih? Pingin sukses, ya pingin merubah hidup, pingin jadi orang kaya, tapi teman-teman pilih yang mau enak-enaknya aja. Contoh nih, nggak mau nih ada yang namanya penolakan dan nggak mau berproses gitu ya. Saya bilang nggak bisa teman-teman ya. Saat kita pingin sukses di sini, kita harus ambil paket. Kayak kemarin ambil paket MS ya, itu udah satu paket ya kan, ada produk 7 yang harus diambil semua, nggak bisa pilih-pilih. Jadi sama, kalau hari ini teman-teman pingin sukses ya, harus ambil paketnya. Jadi ada yang namanya paket enak dan tidak enak, itu udah jadi satu, udah dikemas dan kita harus ambil saat kita mau sukses. Jadi yang namanya penolakan, proses, ya itu pasti kita alami. Nah kalau kita di sini nggak punya tujuan, teman-teman nggak punya yang namanya target, ya otomatis apa gitu? Ya kalau dibilang ya nggak siap, ya kan ada penolakan baper, ya saat berproses ada rasa nggak enak, langsung aduh rasanya nggak cocok nih sama HWI ya kan, aduh nggak jodoh nih, udahlah gitu ya. Nah nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi penting sekali yang namanya impian. Penting sekali teman-teman harus punya target di sini ya. Nah jadi apa sih gitu? Apapun impian kamu ya bisa diwujudkan di HWI. Apa sih impiannya di sini? Impian kita di sini ada banyak. Target kita di sini banyak teman-teman. Ya kan? Yang pertama ini bisa teman-teman raih wisata luar negeri, mobil impian, rumah impian, tabungan, pendidikan terbaik untuk anak. Ya banyak lah ya kan, mau berbakti kepada orang tua gitu. Teman-teman bisa pilih mau apa di sini ya, buat buku impiannya. Kalau saya kemarin teman-teman baru bergabung di sini,
kebetulan ya mentor saya ya luar biasa, itu mengarahkan bahwasannya dibilang nih gitu, "Oh Bu Astri, kamu tuh di sini bisa kejar," kebetulan tuh kemarin kita ada kejar luar negeri ya, tur Singapura gitu. Jadi saya langsung buat buku impian, padahal sebelum saya bergabung di sini, saya tuh nggak tahu yang namanya luar negeri teman-teman ya, saya nggak paham ya namanya ibu-ibu ibu rumah tangga ya kan, tinggal di kampung juga gitu. Jadi kalau kalau luar negeri sih rasanya mimpi aja nggak pernah gitu. Kayaknya nggak mungkin sih gitu kalau bisa keluar negeri itu, aduh enggak lah gitu ya. Tapi saat saya bergabung di sini, mentor saya bilang, oh Mbak Astri kita di sini bisa jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Nah ini mau kemana nih gitu kan? Mau kemana Mbak gitu sama Bu Tari ya mentor saya luar biasa. Dibilang sama Bu Tari, oh ini bisa ke Singapura gitu. Nah, kebetulan kemarin itu waktu saya itu join pengejaran tinggal 1 bulan, teman-teman ya. Tinggal 1 bulan, saya harus kejar tiket luar negerinya nih, gitu. Tapi karena saya udah punya target, karena saya memang udah punya impian dan saya mau ya kayak kayak singa tadi gitu. Saat singa yang lihat target ya kan, lihat mangsanya, wah larinya kenceng. Saya sampai nggak mikir apa-apa gitu loh teman-teman. Dan akhirnya 1 bulan saya bergabung, baru join ya kan, 1 bulan bergabung, saya bisa tembusin satu tiket jalan-jalan ke luar negeri waktu itu ke Singapura Legoland ya. Jadi segitu pentingnya loh buku impian ya teman-teman ya, segitu pentingnya loh gitu kita punya target. Padahal kalau dibilang seorang Astri yang baru join dulu ya, bisa bisa apa sih gitu, pinter apa sih? Ya nggak tahu apa-apa, cuman saya benar-benar punya target ya, saya benar-benar itu punya impian, wah ini harus dapet nih, pokoknya harus dapet, tinggal tanya caranya ya kan sama mentor, dikasih tahu saya kerjakan, bisa kok teman-teman ya, baru join belum berperingkat kejar luar negeri 1 bulan itu bisa gitu. Kenapa? Ya karena di sini enaknya itu diarahin ya, ada mentor yang bimbing. Nah nanti akan saya bahas bagaimana caranya teman-teman bisa rekrut ya dengan sangat mudah. Jadi di sini teman-teman harus buat buku impiannya dulu. Buat dulu buku impiannya, teman-teman mau tulis apa nih? Contoh pingin wisata luar negeri, mau kemana ya kan? Terus mobil impiannya apa? Dimulai dari mobil sederhana dulu ya kan? Baru teman-teman nanti sampai ke mobil luar biasa, mobil mobil super mewah ya. Nah, punya apa lagi? Rumah impian ya. Jadi teman-teman buat di buku ya, atau kalau saya dulu pernah juga buat kayak di kertas HPS itu saya print gambar-gambarnya ya. Saya print, saya buat jadi satu buku gitu. Nah, impian yang saya rasa paling dekat itu saya tempel di kaca lemari ya kan. Biar apa? Biar tiap hari saya pandang. Sebelum tidur saya lihat ya kan, bangun tidur lihat lagi ya. Setiap hari didoakan teman-teman. Jadi kalau udah kita buat, kita doakan ya kan, kita lihat, kita kerjain, kita actionkan, percaya teman-teman ya itu sangat gampang sekali kalau teman-teman di sini udah punya target ya. Jadi yang belum buat ini malam ya, nanti selesai kita sharing di sini teman-teman langsung buat ya, langsung buat buku impiannya. Mau apa di sini? Jangan sampai teman-teman udah join tapi nggak ngerti gitu. Di sini mau apa ya? Ya udahlah ikut-ikutan aja lah. Upline bilang kayak gini ya kayak ginilah ya kan. Lihat tetangga lah ya kan. Ikut-ikutan gitu. Nggak bisa teman-teman. Kalau kita nggak punya target, kita nggak punya tujuan, aduh teman-teman join ya berapa lama pun bisa-bisa naik peringkat loh. Ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan impian? Jadi tadi udah kita tulis impian teman-teman semuanya, kita tulis di buku ya kan, ditempel, terserah teman-teman mau cari gambarnya di Google, pokoknya harus nyata ya. Terus bagaimana cara mewujudkan impiannya? Nih ya ada 3 hal teman-teman, belajar, berusaha, dan berdoa. Nah, yang pertama belajar ya kan. Di sini teman-teman kita harus mau belajar ya. Saya kasih applause yang luar biasa buat hari ini ya teman-teman ya. 1.000 partisipan yang ikut meeting pada malam ini ya. Kalian orang luar biasa. Kenapa? Karena mau belajar, ya kan? Orang luar biasa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Orang biasa mungkin hari gini masih apa? Masih nonton TV, ya kan? Masih santai sama keluarga. Tapi teman-teman udah mau berinvestasi loh. Ya kan? Sudah mau berinvestasi waktu gitu. Harusnya ini lagi nih, ya kan? Lagi sama suami,
keluarga, tapi teman-teman hari ini pilih investasi waktu untuk belajar, ya kan? Waktunya disisihkan, ya kan? Waktunya dikasih nih buat teman-teman mau belajar malam ini. Terus teman-teman udah kasih apa lagi? Investasi uang. Contoh apa? Ya kuota internet. Ya teman-teman hari ini ikut Zoom pasti beli pakai kuota dong, atau pakai wifi, ya kan? Jadi teman-teman malam ini itu udah investasi ya luar biasa. Coba teman-teman lebih investasi lagi nih, lebih ditingkatkan lagi investasinya. Contoh apa gitu ya? Teman-teman investasi waktunya jangan hanya untuk belajar aja gitu, tapi bagaimana teman-teman bisa investasi waktu setiap harinya, ya. Karena banyak nih ya kan, banyak yang udah bergabung di sini tapi belum sukses juga gitu ya. Kenapa gitu? Ya karena teman-teman saat dia sudah bergabung di sini, kerjanya itu bukan kerja sebagai apa ya, sebagai distributor HWI, tapi dia kerjakan itu tetap sebagai pekerjaan ibu rumah tangga gitu. Jadi gini, udah join ya kan, udah join, kerjaannya apa nih yang mama-mama nih ya kebanyakan gitu. Udah join tetap pagi dia rempong masak ya kan, bangunnya tetap siang gitu. Kalau anak masih tidur, maknya juga tidur ya kan, nunggu anak bangun baru mamanya bangun. Nah, terus ngapain gitu? Nyuci ya kan, nyuci, masak, apalah urusan ibu rumah tangga ya kan, gosok pakaian, ngurusin anak, nganter les ya kan, udah siang anaknya tidur siang, mamanya ikut tidur siang. Jadi udah join di HWI, tapi nggak bisa kasih waktu untuk HWI-nya gitu. Bagaimana teman-teman mau dapetin gaji di sini? Kalau misalkan teman-teman ini posisinya sebagai pemilik PT HWI, ya kan, nah, punya karyawan, punya distributor kayak gitu, maksudnya nggak bisa kasih waktu, teman-teman mau nggak bayar distributornya? Nggak mau kan gitu, atau kita sebagai apa ya, sebagai bos nih, direktur ya, direktur di sebuah perusahaan. Terus karyawan kita itu telepon gitu kan, nggak datang nih, contoh belum datang, kita telepon misalkan gini kan, Bu, Ibu kok nggak datang gitu ya? Ini kan udah masuk kerja nih harusnya jam 9 contoh. Terus dia, karyawannya bilang kayak gini, aduh maaf ya Bu Astri, saya hari ini rempong ya kan, aduh cucian saya banyak, ya kan, anak nggak ada yang jaga gitu, mana saya harus masak. Nah, terus dia bilang, aduh jadi maaf saya nggak bisa datang. Kayaknya saya datang jam 2 lah ini ya, saya siap kerjain pekerjaan ibu rumah tangga, baru saya bisa ngantor nih. Bisa nggak teman-teman kalau kita kerja, kita seperti itu? Nggak bisa kasih waktu gitu. Alasannya tetap sibuk dengan apa? Sibuk dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Ya kan? Jadi ya nggak bisa. Kadang banyak yang ngeluh gitu. Mbak Astri saya udah join di HWI udah 2 tahun, udah 3 tahun ya kan, tapi kenapa nih nggak naik-naik juga gitu, tur luar negeri aja belum dapet gitu kan. Nah, yang diarahkan upline semuanya udah dikerjakan, tapi satu hal teman-teman, dia nggak bisa investasi waktu gitu ya, dia tetap sibuk dengan pekerjaan ibu rumah tangganya. Kalau respon sama upline-nya sih bagus gitu ya, tapi nggak bisa kasih waktu, jadi nggak bisa teman-teman. Saat kita sudah bergabung di bisnis ini, kita harus memposisikan, kita anggap, oh iya, ini diriku ya kan adalah karyawan PT HWI, anggap aja kita karyawan, anggap aja kita mau kerja gitu. Kayak kita kerja di luaran sana. Jadi kalau udah daftar hari ini, artinya besok kita harus kasih waktu nih buat HWI. Kalau kita punya kerjaan ibu rumah tangga, ya bangunnya pagi, ya kan? Jangan lagi bangunnya siang. Kalau kemarin-kemarin kan bangunnya siang tuh ya. Saat kita udah join, bangunnya pagi. Bangunnya pagi, ngapain? Beresin semuanya, ya masak, ya nyuci, ya kan, kayak saya dulu juga gitu teman-teman, saat saya baru bergabung, nyapu rumah aja itu tengah malam, ya nyapu rumah tengah malam, jam 12 malam tuh saya udah nyapu gitu kan, biar apa, biar besok pagi bangun tidur itu udah nggak urusin lagi nyapu ya kan, tinggal masak, ya tinggal nyuci. Jadi kasih waktu gitu loh. Oh ya, aku mau kerja, ya anggap aja besok mau kerja gitu loh. Jadi kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita sebelumnya, kita nggak bisa kasih waktu sama HWI, bagaimana kita mau dapetin hasil di sini. Nah, jadi apa bedanya nih Mbak Astri ya kan? Ya apa bedanya HWI dengan perusahaan lain? Katanya HWI ini waktunya enak nih ya kan, bisa sambil ngerjain ibu rumah tangganya gitu. Benar teman-teman. Bedanya adalah
Kalau di HWI waktunya fleksibel, beda sama di kantor ya kan. Kalau kantor kan ada jam kerjanya harus masuk. Kalau di HWI kan fleksibel teman-teman, tapi tetap harus kasih waktu. Bukan berarti fleksibel teman-teman boleh nggak kasih waktu, ya nggak juga gitu loh. Fleksibel, contoh kayak anak lagi sakit nih ya kan, nggak bisa keluar rumah, ya udah nggak apa-apa, bisa kerjain sambil online. Yang penting bisa kasih waktu, jangan urusin pekerjaan rumah tangganya nggak siap-siap gitu. Kalau kita sehari-hari tetap ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga, ya yang minta gajinya jangan ke PT HWI. Kemana? Ke suami ya. Kenapa ya? Karena kan kita bekerja sebagai ibu rumah tangga ya. Nah teman-teman di sini yang baru bergabung, yang baru memulai, ayo mulai besok kita investasi waktu, bangunnya pagi-pagi, ya kan? Siapin semua kerjaannya, langsung teman-teman kerjakan online dan offline. Nah, setelah itu investasi apa lagi? Harus tadi yang pertama belajar ya, belajar investasi waktu dan investasi uang. Nah, selanjutnya teman-teman di sini harus berusaha. Nih, kita di sini juga harus action. Ya, harus action. Udah belajar, di-actionkan ya kan. Apa yang diarahin sama mentor, kita actionkan. Komitmen nih, teman-teman harus berkomitmen. Kayak tadi saya bilang di awal. Jadi saat kita bergabung di sini, teman-teman kita tahu ya, kita ambil paket tuh nggak hanya paket MS, tapi paket enak dan paket nggak enak ya. Jadi ada mungkin saat kita bisa closing, ada saatnya nanti kita ditolak, ada saatnya kita mengeluarkan air mata gitu. Itu udah satu paket. Nah teman-teman bisa nggak komitmen? Ya, jangan mau enaknya aja gitu. Saat teman-teman di sini nanti dapat penolakan, langsung udahlah nggak jodoh ya kan, udahlah langsung mau mundur. Nah, di sini kita butuh teman-teman yang namanya komitmen ya. Berkomitmenlah teman-teman. Jadi udah siap dengan apapun itu, mau itu penolakan, apapun itu kita udah siapin diri gitu. Kalau dibilang HWI susah sih, saya bilang nggak susah gitu. Kenapa? Kemarin baru disebar video ya kan, video profil HWI, kantor HWI. Saya lihatnya aduh gitu, takjubnya wah luar biasa sampai merinding gitu. Bayangin teman-teman, 500 lebih ya kan peraih mobil. Nah, kalau HWI susah, nggak mungkin teman-teman sampai ada 500 bahkan 600-an udahan ya. 600-an peraih mobil gitu di sini. Mungkin kalau di sini susah, peraih mobilnya hanya para crown ambassador aja. Tapi coba teman-teman lihat ya, hari ini siapapun bisa dapetin mobil. Saking apa? Saking gampangnya, ya kan? Nah, terus apalagi gitu? Kemarin kita keluar negeri ya kan, itu bawa nggak main-main loh, 800 ya, 800 peraih tur Hong Kong ya. Setiap tahunnya tuh terus naik, terus meningkat gitu. Kenapa? Ya saking gampangnya teman-teman. Makanya ada 800 orang yang bisa berangkat ke luar negeri gitu. Mungkin kalau susah, yang keluar negeri itu cuma para crown ambassador. Nah, jadi di sini sebenarnya gampang teman-teman, gampang sekali ya. Kemarin saya juga ada tim saya keluar negeri itu usianya 56 tahun gitu, dapat tur luar negeri. Ya saking gampangnya gitu. Ya kalau dibilang usia itu udah termasuk ya mungkin payah lah ya untuk rekrut, susah ke sana kemari, tapi ya saking gampangnya siapapun di sini bisa kerjakan. Nah, di sini teman-teman mau nggak berkomitmen ya? Di sini nggak sulit. Kenapa kelihatannya sulit? Karena kita masih baru memulai. Karena teman-teman masih baru memulai, makanya kelihatannya sulit nih, ya kan? Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya nih aku gaptek nggak bisa. Teman-teman, saya juga gaptek loh ya, baru join dulu nggak ngerti apa-apa. Tapi di sini kan dibina. Kalau dibilang nggak hanya di HWI juga, teman-teman, sesuatu hal yang dilakukan pertama kali, itu pasti kita kesulitan, ya. Contoh, ibu rumah tangga lagi nih, ya berhubung saya ibu rumah tangga, jadi contohnya banyak ibu rumah tangga, ya. Contoh ibu rumah tangga, perdana kali masak. Nah, apa rasa masakannya? Apakah langsung kayak rasa koki di restoran? Enggak ya, pasti pertama kali masak, aduh ya kan, ada yang keasinan, ada yang kemanisan, terus ada yang gosong ya. Kenapa gitu? Apakah masak itu sulit? Enggak teman-teman, masak itu gampang gitu. Kenapa nggak bisa nih rasanya pas? Karena baru memulai ya. Terus teman-teman ngapain lagi nih ya kan? Contoh pertama kali belajar mobil. Nah, belajar mobil. Ya, belajar mobil. Susah nggak? Sebenarnya sih enggak. Kalau udah tiap hari dikerjain, tiap hari dilakukan, tiap hari di-action-kan, gampang teman-teman. Kenapa kelihatannya susah? Ya kelihatan susah itu ya karena baru pertama kali memulai.
ya. Jadi tidak ada yang susah di sini teman-teman. Yang penting kita komitmen mau terus melakukan. Karena di bisnis ini teman-teman hafal mati nih. Ini materi yang saya bawain, kalian hafal mati, tapi nggak dipraktekkan, sama aja teman-teman. Nggak bisa di sini jadi ahlinya. Kayak tadi masak, teman-teman hafal mati bumbunya. Ya kan, bawang merah, bawang putih, cabai, apalah bumbu-bumbu semuanya teman-teman hafal, tapi nggak pernah masak. Tetap perdana kali masak, ya kan, kedua kali masak, masih rasanya nggak enak. Nah, di sini teman-teman nggak perlu pinter, tapi kita mau action setiap hari ya. Jangan actionnya Senin Kamis gitu. Kalau lagi mood, action. Kalau lagi nggak mood, dalah handphonenya mati 3 hari ya. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang harus komitmen, lakukan setiap hari. Ya, karena di sini kita butuh skill. Ya, teman-teman, kita butuh skill. Teman-teman harus setiap hari kerjakan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi ahlinya. Ya, sukses itu butuh waktu nih. Kita di sini butuh waktu ya kan 1 sampai 2 tahun. Bahkan banyak tim-tim saya ya kan, saya lihat itu 10 bulan aja udah pada peraih mobil loh teman-teman, saking gampangnya ya. Bahkan nggak sampai 1 tahun aja udah dapat hasil gitu, udah ada peraih mobilnya juga ya. Jadi teman-teman lakukanlah setiap hari dan bersabarlah gitu. Jangan mikirnya berapa lama nih kalau mau dapat mobil, setahun, waduh lama. Terus teman-teman mau join 1 bulan mau dapat mobil gitu ya, nggak bisa. Kalau mau ya udah beli lilin aja teman-teman biar dijagain, ya kan? Nah jadi dibilang kadang banyak orang yang berpikir enggak lah gitu lama ini di sini ya kan, suksesnya lama. Udah berapa tahun di sini gitu kan? Oh saya udah 4 tahun contoh. Oh iyalah udah 4 tahun ya. Aduh udahlah kelamaan nih. Ini saja baru mau memulai gitu. Kadang orang investasi waktu di sini 4 tahun, 5 tahun aja ya, rasanya lamanya luar biasa. Tapi dia bekerja di luaran sana berpuluh-puluh tahun, ya santai aja gitu ya. Teman-teman dibilang kalau di sini saya bilang bisnis pintar kalau saya bilang gitu kan. Apa kerjanya tuh kerja pintar ya kan, cepet, nggak perlu lama-lama ya. Butuh waktu 1 sampai 2 tahun aja itu minimal teman-teman udah dapat hasil kalau benar-benar komitmen dan lakukan setiap hari ya. Nah selanjutnya kita apa, kita harus berdoa nih teman-teman ya. Usaha tanpa doa sombong ya kan. Jadi doakan, lakukan ya kan, dan lakukan apa yang kalian doakan. Teman-teman selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita ngerasa aku bisa nih, sampai kita lupa berdoa ya. Percayalah gitu, saat kita berusaha, Tuhan pasti kasih hasil gitu. Mungkin usaha yang A kita kerjakan gak ada hasilnya, tapi percayalah teman-teman, pasti ada dapet yang B-nya nih gitu ya. Saya punya pengalaman gitu. Saya keluar prospek nih ya kan, siang-siang saya keluar rumah gitu, saya prospekin gitu, dan yang saya ajain ngobrol itu nggak ada yang join ya kan. Jadi udah keluar rumah nih, saya datengin 2-3 orang teman saya, itu semuanya tolak gitu kan, nggak ada yang mau join gitu. Tapi saat saya udah sampai rumah, saya pegang handphone, tiba-tiba ada yang bilang, sis mau join dong, caranya gimana? Nah gitu. Jadi kalau saya bilang tidak ada usaha yang sia-sia teman-teman. Mungkin pada saat saya keluar, saya ajak orang bergabung, tolak ya kan, tapi Tuhan bilang, oh ya Astri udah, nanti ada nih ya kan, ada saya kasih gantinya, nanti dari handphone aja, nggak perlu capek-capek ya kan, nggak perlu keluar-keluar panas-panas, nanti ada dari handphone. Jadi Tuhan itu pasti yang namanya kasih hasil itu pasti ya, karena Tuhan kita maha pengasih, maha penyayang ya. Jadi teman-teman jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah di sini ada jenjang karir ya, jenjang karir teman-teman. Kita di sini ada jenjang karirnya dari mulai bronze ya 200 poin di kaki kecil, terus silver, gold, sapphire ya, sampai crown ambassador itu ada 500 poin kaki kecil. Apa sih kaki kecil itu? Kaki kecil adalah omset total penjualan tim kiri dan tim kanan, mana yang lebih kecil gitu. Jadi nggak jadi patokan sih mau kaki kiri atau kaki kanan nih, kaki kecil gitu. Kita lihat omset kita. Makanya kita di sini bangun jaringan 2 kaki. Teman-teman jangan sampai 1 kaki ya kan. Lihatin kanan terus, itu kiri terus, kanannya nggak mau dilihat. Ya kan, saat kirinya udah besar, kanannya kecil gitu. Harus lihat lagi di kanan ya kan. Jadi teman-teman harus kita lihat. Kita di sini harus lihat kanan dan kiri ya. Jadi ini jenjang karirnya. Nah, di sini ada potensi penghasilannya ya kan.
Dari mulai bronze ya 200 poin itu ada sekitar 28.000 sampai 2 jutaan ya, ada silver 84.000 sampai 3 jutaan ya. Teman-teman sampai ada di peringkat Crown Ambassador 65 juta sampai tidak terhingga ya. Ini adalah potensi penghasilan. Jadi teman-teman penghasilan kita ini tergantung dari poin kaki kecil tadi ya, poin kaki kecil dihitung ya kan, nah inilah penghasilannya ya. Jadi teman-teman tetap harus lihat mana nih, kalau mau Crown Ambassador, enak nih ya, kayaknya jenjang karirnya yang paling tinggi tuh Crown Ambassador, bener. Karena tujuan semua distributor HWI bergabung di sini adalah menjadi seorang Crown Ambassador. Nah, tadi kan cara jenjang yang paling bagus, yang paling tinggi itu adalah Crown Ambassador. Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana cara mudah menuju Crown Ambassador itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kerjakan melalui duplikasi 2 care person. Apa sih care person itu? Care person itu adalah seseorang yang mau ya kan, artinya mau apa? Mau melakukan di sini. Pokoknya dia itu punya kemauan. Dia bisa diarahkan, dia mau melakukan, itu udah tanda-tandanya care personnya kita ya. Jadi duplikasi 2 orang, kita rekrut satu di kiri, satu di kanan ya. Kita duplikasi 2 orang, satu di kiri, satu di kanan, dan mereka bisa melakukan tutup poin 250 poin ya, normal posting. Nah, saat kita duplikasi satu di kiri, satu di kanan, ya kan? Terus dia rekrut lagi, masing-masing rekrut 2, ya. 1 rekrut 2, itu kita jadi bronze, ya kan? 2 rekrut 2, 4 kita jadi silver, 4 rekrut 2, 8 kita jadi gold. Nah, begitu seterusnya. Sampai 13 kali pengulangan, teman-teman sudah menjadi Crown Ambassador, ya. Dengan total poinnya itu 686.080 poin. Ya, jadi 13 kali pengulangan kalau kita rekrut 2, satu di kiri, satu di kanan. Dan seterusnya rekrut 2. Kita butuh 13 kali pengulangan. Nah, di sini ada juga cara mudahnya. Kalau tadi kita rekrut satu di kiri, satu di kanan, 2 care person. Nah, ini kalau kita duplikasi, temukan 4 care person ya teman-teman ya. 4 care person artinya kita rekrut 2 di kiri, 2 di kanan. Terus 2 di kiri, 2 di kanan, masing-masing rekrut 4 lagi ya. Yang 2 rekrut 4 jadi 8, 8 rekrut 4 jadi 32, 32 rekrut 4 jadi 128 ya. Teman-teman, kita hanya butuh 7 kali pengulangan, itu teman-teman sudah menjadi Crown Ambassador persistensi. Jadi Crown Ambassador persistensi ini adalah di atas lagi dari Crown Ambassador ya. Cukup 7 kali pengulangan teman-teman. Kita sudah bisa mencapai Crown Ambassador persistensi kalau kita duplikasi 4 care person. Nah, ini ada lagi, ya kan? Duplikasi 6 care person. Kalau 6 care person, artinya kita rekrut 3 di kiri, 3 di kanan. Ya, kita rekrut 3 di kiri, di kanan, terus 3-nya masing-masing cari 6 lagi, 18, kita udah sapir, 18-nya masing-masing cari 6 lagi, kita udah pel, itu hanya 6 kali pengulangan, teman-teman. Kita sudah menjadi Crown Ambassador persistensi, ya, hanya 6 kali. Nah, ini ada yang lebih enak lagi nih, ya kan? Kita menemukan 8 care person. Nih, 8 care person ya, masing-masing tetap tutup poin 250 poin. Nah, kita rekrut 8, artinya kita 4 di kiri, 4 di kanan. Ya, terus 4-nya rekrut 8, 32, kita udah langsung ruby. 32-nya masing-masing cari 8, kita udah langsung emerald, ya kan? Nah, hanya 5 kali pengulangan, teman-teman. Hanya 5 kali pengulangan, kita sudah menjadi Crown Ambassador persistensi. Ya, ini juga poinnya luar biasa. Ini berapa nih? 2 juta poin, ya kan? Crown Ambassador 2 juta poin. Hanya 5 kali pengulangan, ya. Nah, jadi teman-teman, ini cara mudah. Kalau teman-teman mau pilih, silahkan. Mau pilih yang mana? Kalau mau ya mudahnya agak-agak lambat dikit, ya udah rekrutnya 2 aja, ya kan? 1 di kiri, 1 di kanan. Terus kalau misalkan mau sedang-sedang ya rekrutnya 3, rekrutnya 4, 2 di kiri, 2 di kanan, ya kan? Kalau mau cepet, kayak gini nih, 5 kali pengulangan aja duplikasinya, nah teman-teman rekrutnya 8. Nah, jadi kalau udah tahu nih, oh iya udah ada pilihan kan, oh iya aku mau rekrut yang 8 lah biar cepet, pasti teman-teman pilihnya 8 semua ya. Nah, jadi bagaimana nih caranya nih? Apa yang harus dilakukan nih setiap hari untuk cepet capai Crown Ambassador tadi ya. Teman-teman, kita lakukan di sini 5 hal. Jual,
terus rekrut sebanyak-banyaknya, bina, belajar, mimpi, ya. Jual, rekrut, bina, belajar, mimpi. Cuman 5 hal aja, teman-teman. Nah, paradigma nih, paradigma yang benar. Teman-teman sadari bahwa rekrut itu mudah. Rekrut itu mudah, ya kan? Semudah apa sih rekrut itu? Ya kalau saya bilang mudah kali lah, cuman ngomong-ngomong aja, ya kan? Rekrut itu gampang sekali, teman-teman, cuman ngomong-ngomong aja gitu. Nah, kenapa mudah? Ya karena kalau dibilang nih bisnis HWI ya, kita di sini kan bergerak di bidang apa? Di bidang kesehatan, bener ya? Ini kemarin ada informasi nih teman-teman, ekonomi RI minus 5,32%, ya lagi minus nih gitu. Tapi di sini kita lihat nih, sementara ya kan, jika dilihat lebih rinci, industri makanan itu masih tumbuh 0,22%. Sementara industri kimia, farmasi, dan obat-obatan itu naik 8,65%, teman-teman. Ya, luar biasa. Hari ini kita benar-benar berada di bisnis yang tepat sekali kalau saya bilang. Tepat sekali, teman-teman. Ini lagi momentum ya. Momentum sekali masa pandemi kayak gini ya kan. Tapi bisnis kita nih lagi bertumbuh karena yang dibutuhkan hari ini apa? Kesehatan ya kan, orang butuh apa? Imun tubuh. Jadi saya bilang ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa rekrut sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana nih cara rekrut? Ya gampang teman-teman. Yang pertama, sadari dulu kan bahwa rekrut itu sebenarnya mudah. Rekrut itu mudah, tidak sehoror yang kalian pikirkan ya. Cukup apa? Yakin dengan diri sendiri. Ini paling penting teman-teman. Saat kita mau merekrut, kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri. Contohnya yakin dengan diri sendiri gimana? Ya kita percaya diri gitu loh. Gimana kita mau meyakinkan orang lain kalau kita sama diri sendiri aja nggak yakin gitu. Masa iya sih kita sama diri sendiri aja nggak percaya, terus orang disuruh percaya sama kita? Kan nggak mungkin ya kan? Saat kita mau meyakinkan orang lain, kita harus percaya diri dulu gitu. Ngomongnya apa? Saat kita lakukan prospek ya kan, saat kita mau closing, teman-teman ngomongnya harus apa ya kalau dibilang ya, jangan banyak gini ya kan, ini HWI bagus sih ya. Kalau kita ngomongnya aja banyak mikir, yang calon prospekan pun lihat kita, iya ini bener nggak sih ya kan, gimana dia mau percaya gitu. Lihat kita aja banyakan mikirnya gitu, lihat kita aja ngomongnya tak gimana-gimana gitu. Nah, gimana nih kalau masih baru ya kan, masih baru nggak paham caranya untuk ngomong apa, contoh nih. Nggak apa-apa teman-teman, terkadang salah dikit nggak apa-apa, yang penting ngomongnya pede, yang penting ngomongnya itu meyakinkan ya. Jadi kalau yakin itu kunci closing nomor 1 tuh sebenarnya yakin. Nah selanjutnya ya kita tetap harus belajar ya kan, belajar tentang perusahaan gitu. Kenapa? Ya kita harus telusuri dulu nih perusahaan HWI-nya seperti apa. Kalau kita nggak kenal dengan perusahaan HWI, dengan perusahaan bisnis kita, gimana kita mau menjual gitu? Kalau kita closing itu kan kita jual ya, jual bisnis ya, kita mau jual bisnis, gimana orang mau beli gitu, kita aja nggak ngerti nih yang kita jual apa ya kan. Jadi kita harus tahu dulu perusahaannya seperti apa ya kan. Kalau dibilang sih tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita di sini nggak ngerti perusahaan HW itu asal usulnya seperti apa, ya teman-teman di sini nggak akan bisa cinta dengan HWI, ya nilai jualnya juga nggak ada gitu. Ingat nggak waktu bisa naik pelaminan sama suami dulu gimana? Pasti ada rasa cinta dulu kan, saat kita kenalan, kita gimana? Kita cari tahu dulu, oh ini orang tuanya siapa, ya kan? Bibit bobotnya seperti apa? Kita lihat dulu pastinya. Saat kita udah kenal seluk-beluknya, baru kita bisa ke jenjang pernikahan. Jadi sama teman-teman, kalau kita di sini benar-benar mau sukses ya kan, mau sukses di bisnis ini, ya kita harus tahu dulu perusahaannya seperti apa. Terus kita mau belajar lagi tentang produk ya, kita harus tahu manfaat produk kita apa ya kan, bahan-bahannya apa, teman-teman harus pelajari. Sama belajar sistemnya juga. Jadi kalau teman-teman pingin di sini closing yang mudah, kita harus apa ya, harus pelajari dulu semuanya. Yakin bahwa closing itu mudah ya. Jadi saya bilang senjata closing itu keyakinan sama ilmu pengetahuan. Closing itu saya bilang lagi ibarat apa sih? Ibarat perang, ya kan? Perang nih. Contoh teman-teman mau perang, ya kan? Terus nggak punya senjata, lari aja modal semangat, ya kan? Oh yuk, lari aja. Siapa yang mati? Kita yang mati, ya.
Saya pernah teman-teman, saya temenin tim saya ya kan, dia mau closingin orang ya kan, tapi karena dia tidak meyakinkan, dia nggak ngerti, dia buta dengan ya namanya apa perusahaan, produk, akhirnya dia yang mau di closingin sama calon closingannya tadi gitu loh. Gimana Bu kalau gabung aja sama bisnis saya gitu kan, lebih senjatanya lebih tajaman lagi yang mau di closingin ya kan. Ibaratnya kita mau perang, kita nggak bawa senjata, tapi si lawan tadi senjatanya lebih canggih ya kan, lebih tajam. Nah, gimana kita mau menang gitu? Di sini teman-teman kita butuh sekali senjata yang tajam untuk kita bisa closingin semuanya gitu. Kalau udah senjata kita tajam, sekali ngomong langsung closing semuanya ya. Nah, di sini saya mau bahas lagi tentang teknik merekrut nih. Teknik rekrut teman-teman ada beberapa cara. Itu yang pertama buat daftar nama ya, buat daftar nama, terus kuasai cara mengundang, kuasai cara buka pikiran, kuasai 5 pilar HWI, kuasai cara closing. Ya, kita bahas satu-satu. Ini yang pertama. Yang pertama buat daftar nama ya, teman-teman. Coba buat daftar nama, ambil buku, ambil pulpen, kalian tulis ya kan, tulis nih, inget-inget. Siapa yang pernah jadi teman kita? Mungkin dari teman playgroup inget, oh dulu duduknya sama ini ya kan, dari playgroup, dari teman SD ya. Ingat semua orang yang Anda kenal, dari teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, terus mungkin udah nikah, suami punya teman lagi ya kan, atau kita udah nikah, rumah baru, pindah, ada lingkungan baru ya, kita lihat tetangga-tetangganya kita, teman-teman, tulisin semuanya yang kita ingat ya, terus lingkari, berapa orang yang dilingkari, tergantung teman-teman, tadi udah kita bahas, teman-teman mau seberapa cepat menuju Crown Ambassador ya, kalau duplikasinya mau cepat, tadi duplikasi 8 ya kan, 8 care person ya, nah ya udah lingkari aja, misalkan 8 ya, lingkarin. Siapa yang dilingkari? Lingkari teman-teman kita yang kira-kira dia punya handphone dan dia sepertinya butuh uang tambahan. Ada nggak? 8 ada nggak teman kita yang kira-kira punya handphone dan butuh uang tambahan? Nggak ada sih 8, adanya 800 ya. Kayak semuanya punya handphone lah ya kan. Dan kalau dibilang uang tambahan sih kayak semuanya mau tuh kalau ditawarin ya kan. Nah, hari gini siapa sih yang nggak punya handphone? Dari anak-anak kecil ya kan, anak umur 2 tahun udah pegang handphone, sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun sekarang pegangnya udah handphone gitu. Jadi kalau dibilang, ada nggak teman-teman kita yang kira-kira punya handphone dan butuh uang tambahan? Nah itu banyak sekali, teman-teman lingkarin, ya kan? Lingkarin. Nah terus diapain? Ya, nah selanjutnya teman-teman harus kuasai cara mengundangnya gitu. Cara mengundangnya ada 2 cara, ada offline, ada juga online. Nah yang offline, dari daftar nama. Tadi udah kita lingkarin ya kan, dari daftar nama, teman-teman udah tulisin. Nah, kita lihat teman-teman. Oh, ini rumahnya deket nih ya. Oh, ini rumahnya deket, bisa dijangkau. Contoh ya kan. Datengin teman-teman. Kalau yang deket didatengin. Kalau yang jauh di onlinein nanti. Nah, didatengin ngapain? Teman-teman gak usah buat janji. Kenapa gitu? Kalau kita janjian dulu ya, contoh nih. Ada teman saya ya join di sini. Dia chattingnya gini. Hai gitu kan, hai gitu, iya, lagi di rumah nggak? Iya lagi di rumah gitu, kenapa? Iya mau main-main nih ke rumah, mau sharing bisnis HWI, ya langsung ditolak ya kan, langsung alasan, oh iya saya nggak bisa. Jadi teman-teman, kalau kita mau tawarin bisnis, biasanya orang tuh langsung kayak males gitu, kayak tolak. Kayak saya juga pernah pengalaman, teman saya ada masuk satu bisnis gitu ya, saya tahu dia ada di bisnis itu gitu. Jadi dia telepon saya, dia bilang mau main-main dan dia bilang mau jelasin bisnisnya dia gitu. Saya langsung tolak, saya langsung enggak gitu. Tapi saya nggak bilang enggak ya kan, saya bilang oh saya ada keperluan, saya mau pergi keluar rumah, saya bilang mau kemana gitu ya, saya alasan aja. Kenapa gitu? Karena saya belum tahu bisnisnya dia dan saya pasti nggak tertarik dong ya. Jadi saat teman-teman di sini udah dilingkarin ya kan, udah ada target, langsung datengin aja, nggak usah pakai janji-janji dulu ya kan, main aja pakai acting ya kan, pakai modus pura-pura apa ya, bisa pura-pura numpang pipis, pura-pura singgah baru dari sana, dari mana ya, alasan aja lah gitu. Jadi teman-teman langsung apa kalau dibilang ya, langsung sergap aja lah ya kan, langsung sergap aja, nggak usah pakai janji-janji dulu ya. Nah terus kalau misalkan itu kan tadi udah ada di daftar nama kita. Kalau misalnya kita mau cari orang baru gimana? Kenalan dengan orang baru ya kan.
Nah, biasanya tuh nongkrong tuh, saya dulu teman-teman nongkrongnya di mana? Di halte, ya kan? Saya nongkrong di halte, saya buka dulu jam tangan saya, ya kan? Terus saya simpen handphone saya selalu tanyain gitu, Kak jam berapa, ya kan? Jam berapa? Pura-pura tanya jam untuk memulai percakapan gitu. Jadi untuk mencari orang baru, ya kan? Saya ajak ngobrol dulu. Oh tinggal di mana? Sambil nunggu-nunggu angkot tuh kan, gitu di halte gitu. Ajak ngobrol, terus ceritain bisnis HWI-nya, ya kan? Atau antri di bank pun bisa, cetak buku rekening, ya kan? Tuh kan banyak antrian tuh, orang pada ngantri, nah duduk aja di situ, ya kan? Sama modusnya juga tanya jam berapa, ya kan? Ajak ngobrol. Itu kalau kita mau cari orang baru. Kalau kita mau cari orang baru seperti itu. Nah, itu offline. Terus kalau online gimana nih? Kalau online juga ada dua hal, teman-teman. Yang pertama, tunggu calon prospekan datang. Ya, gimana cara nunggunya nih? Gimana cara datangkan calon prospekan? Kalau kita mau dapat ikan, kita harus pancing dulu, ya kan? Pancing kita harus punya umpan dulu. Apa sih umpannya gitu? Umpannya di sini banyak, teman-teman. Ya, bisa umpannya itu dari laku produk kita posting, ya kan? Dari bonus yang udah kita dapat di HWI juga bisa kita posting, ya kan? Dari kita COD-an kita bisa posting. Pokoknya saat kita mau jualan produk, kita mau jualan produk, kita jual produknya. Tapi saat kita mau jual bisnis, closing kita jual bisnisnya. Jadi teman-teman jual bisnis gitu. Posting yang apa ya, yang menarik lah, dari hal kecil yang kita dapat di sini kita postingin, teman-teman ya, biar orang tanya bisnis apa, ya kan, orang tanya inbox, tanya di WA, apaan tuh gitu kan, mau dong cari tahu bagaimana caranya tuh, banyak. Itu namanya kita lagi nunggu calon prospekan datang. Nah, selanjutnya kita jemput prospek. Nah, jemput prospek gimana? Kalau online, cara menjemput prospek kita harus dengan SKSD. Tahu ya teman-teman ya, kepanjangan SKSD apa? Sok kenal, sok dekat. Sok kenal artinya nggak kenal, sok dekat artinya juga nggak dekat. Ya kita harus sok-sokan nih, ya kan? Harus sok-sokan, sok kenal, sok dekat. Nah, caranya gimana? Kita bisa lihat dari Facebook, contohnya kan kita lihat story-story, ya kita lihat story-story itu kita komen, teman-teman. Kita komen. Kita harus rajin nge-like, ya kan, kita komen, ya komen apa aja lah gitu. Ya cairkan suasana sebelum mulai dengan opener yang tepat. Nah, kita harus jadi orang yang supel, jangan tegang. Kalau bisa pertanyaan kita itu jangan mati gitu. Contoh, tinggal di mana Kak? Medan, udah. Ya kan? Kita harus ramah gitu. Halo Kak, salam kenal, saya Astri dari Binjai. Wih Kak, itu anaknya ya, aduh gemesin ya Kak. Anaknya umur berapa Kak? Gitu. Nanti dia bilang, oh umurnya 2 tahun contoh ya Kak. Oh iya, aduh gemes kali ya Kak. Gitu. Aduh cewek kayak gitu, aduh gemes gitu. Ya kan? Tinggal di mana Kak? Gitu kita bilang. Oh tinggalnya di sini. Kita harus apa ya? Banyak pertanyaan, dan omongan kita itu harus benar-benar bisa mencairkan suasana ya. Nah, itu caranya teman-teman tadi kalau mau mengundang offline dan online. Nah, selanjutnya apa gitu? Selanjutnya teman-teman kita di sini harus bisa buka pikiran, open mind ya, harus pinter yang namanya buka pikiran. Gimana caranya buka pikiran gitu? Contoh nih, kita chatting siapa? Kita chatting teman ya kan? Kita chatting teman yang udah lama nggak ngobrol ya kan? Kita tadi udah lingkarin kan orang yang mau kita prospek ya kan, oh ini online-nya contoh, kita chatting gitu, halo apa kabar gitu kan, kita ngobrol biasa, jangan langsung mau join nggak, aku mau tawarin nih bisnis HWI, jangan gitu dulu ya teman-teman ya. Jadi saat kita ngobrol, kita tanya dulu, oh iya sekarang kegiatannya apa gitu. Karena kalau saat kita tanya kegiatan orang lain, biasanya dia akan balik tanya kegiatan kita ya. Jadi kita tanya dulu, oh kegiatannya apa gitu. Nanti dia bilang, oh nggak ada ya kan, lagi-lagi contohnya ibu rumah tangga ya, karena saya ibu rumah tangga. Oh nggak ada gitu, ini lagi udah rempong nih ya kan, saya sekarang semenjak nikah ngurus anak aja di rumah gitu. Terus kita bilang oh iya gitu kan, nanti dia tanya balik, kalau kamu kegiatannya apa gitu, terus kita bilang oh sama, saya juga aduh namanya ibu rumah tangga ya kan, nih rempongnya luar biasa, ngurus anak, masak, nyuci nggak siap-siap ya kan, aduh kalau mau kerja, saya pernah sih dulu mau kerja juga, tapi ya nggak mungkin juga gitu. Ya karena udah nggak sempet, ada nggak ada yang ngurus gitu kan, kita cerita.
Tapi terus kita bilang, tapi ya inilah gitu, inilah kegiatan nih sekarang nih, adalah dikit-dikit ya kan, ada nih bisnis online nih dikit-dikit nih gitu. Saya jual online, gitu. Ya nggak banyak sih, ya lumayan sih untuk tambah-tambah uang belanja ya kan. Ya saya tiap hari tuh laku aja gitu, bisa dapat 50 sampai 200 ribu per hari. Nah, jadi kita bilang, aduh ini ada bisnis yang biasa aja, tapi kalau dibilang 50 sampai 200 ribu per hari itu kan buat orang kepo ya kan. Waduh ini biasa aja tapi kok bisa 200 ribu nih. Nah, biasanya kalau dia kepo nanti dia tanya ya kan. Oh iya gitu, emang bisnis apa gitu. Nah, di situ kita langsung mulai jelaskan ya kan. Itu memulai percakapannya gitu, teman-teman. Terus bahasnya apa gitu? Bahasnya tentang bisnis kesehatan. Ya, tentang bisnis kesehatan. Karena ya HWI kan produknya banyak tuh di kesehatan, dan hari ini seperti yang kita lihat tadi kan, faktanya adalah bisnis kesehatan itu lagi naik ya. Jadi kita bahas tentang bisnis kesehatan gitu. Jadi kita bilang iya gitu, apalagi ini pandemik ya kan. Kita bilang, kita cerita ya kan, iya ini lagi pandemik seperti ini ya, banyak orang kena PHK ya kan, dan bisnis tuh tadi lihat berita tuh bisnis banyak yang turun gitu kan. Tapi hari ini wah bisnis kesehatan tuh lagi naik, dan ini loh yang lagi aku jalanin, ini bisnis kesehatan ya kan. Ini bisnis kesehatan, ya alhamdulillah gitu, semenjak adanya pandemi gitu ya, itu waduh makin laris. Kenapa? Karena ya orang kan sekarang kan takut ya kan kena pandemik, jadi pada mau imun tubuhnya kuat gitu. Jadi kita cerita tentang bisnis kesehatan peluangnya besar gitu. Kita mau jelasin bahwasannya ini loh ada HWI bisnis kesehatan, dan hari ini bisnis kesehatan peluangnya ini lagi besar nih gitu. Jadi nggak usah memaksa, tapi kita buka pikirannya dia gitu. Nggak usah memaksa, tapi kita buka pikiran. Ya kalau ibu-ibu sih enak buka pikirannya ya, kita bilang aja gitu. Iya gitu. Apalagi sekarang kita ibu rumah tangga ya kan gitu. Waduh gitu, kalau hari ini nggak punya penghasilan, kalau misal nanti ya kan tiba-tiba ada PHK atau yang lain gimana gitu ya. Hari ini ibu-ibu harus produktif lah ya kan, karena kan kita juga nggak bisa bersandar kali sama suami ya kan. Suami kita kan manusia gitu loh, bukan Avenger ya, bukan Batman gitu. Kalau dibilang ya bisa aja kapan aja sakit gitu. Kalau udah temen kan bisa ngobrol ya kan. Paling dia tanya kenapa kita mau di HWI gitu ya, kita bilang aja kenapa kita mau lakukan bisnis online gitu. Ya karena ya kita nggak bisa bersandar sepenuhnya dengan suami gitu, karena suami kita tuh hanya manusia biasa yang bisa sakit gitu loh. Bisa aja kapan aja dipanggil atau bisa aja kapan aja di PHK ya. Jadi kita buka pikiran teman-teman. Ya sambil gunakan kata-kata sadar nggak sih gitu ya. Sadar nggak sih kalau hari ini cari pekerjaan itu susah ya gitu. Ya kalau dibilang ini pandemi kayak gini, yang ada itu banyak kena PHK gitu. Kalau lowongan pekerjaan sih kayaknya nyaris nggak ada gitu. Sadar nggak sih? Dia sampai bilang iya ya gitu ya kan. Nah jadi kita kasih contoh-contoh ya kan, kita gunakan kata-kata sadar nggak sih, sampai dia bilang iya juga ya, iya ya gitu. Nah itu teman-teman tekniknya biar kita bisa buka pikiran. Terus apalagi gitu. Nah, kita udah bisa buka pikirannya dia, kita bahas lagi tentang apa? Tentang bisnisnya kita ya kan, yang mau kita jual nih, yang mau kita closingkan nih gitu. Ya 5 pilar HWI ini kita bahas ya kan. Iya gitu, kalau dibilang nih HWI ya kan perusahaannya luar biasa sih gitu. Kenapa saya bilang luar biasa? Ya perusahaan kita ini benar-benar perusahaan milik bangsa, ya bukan perusahaan luar negeri gitu, dan kantornya benar-benar ada gitu loh. Hari ini banyak sekali loh bisnis yang bermodalkan hanya website ya kan. Oh kalau mau lihat klik aja di www apa gitu. Tapi kalau di HWI hari ini lihat nih kantornya benar-benar ada, megah sekali ya kan. Itu ada di Jakarta. Kalau saya orang Medan enak nih ya kan, bahkan ada kantor cabangnya loh ya kan di Medan gitu. Dan HWI ini kalau dibilang apa ya, anak perusahaan dari PT Guna Cipta Multirasa gitu. Jadi bukan perusahaan baru sih. Kalau dibilang udah bonafit sekali, dari dulu udah ada. Dari sebelum Indonesia merdeka itu PT Guna Cipta Rasa udah ada gitu. Kita tanya, kamu tahu nggak sambal dua belibis ya kan? Kamu tahu nggak produk cap kupu-kupu? Nah itu dia produk PT Guna Cipta Multirasa ya kan? Yang hari ini punya anak perusahaan itu PT HWI gitu. Jadi kita jelaskan perusahaannya ya kan. Kalau terus kita bilang gitu, kalau aku sih ya kan, kalau saya sih kalau mau
terjun ke satu bisnis, biasanya sih aku yang lihat pertama itu perusahaannya dulu gitu. Perusahaannya gimana? Kalau perusahaannya kelihatannya oke, ya kan, baru aku mau gitu. Ya sama kayak kita tadi mau apa ya, mau menjalin hubungan dengan suami gitu. Kita kan harus lihat dulu ya kan, ini gimana nih calon suami nih ya. Kalau kelihatannya oke sih ya udah, aku sih yes ya kan. Tapi kalau enggak sih ya kita nggak mau kan. Nah, jadi kalau dibilang perusahaan itu sih penting sekali untuk kita lihat dulu bagaimana nih perusahaannya ya kan, kita harus tahu dulu seluk-beluknya. Nah, terus apa lagi gitu. Terus produknya nih luar biasa ya. Produk kita ini produk kesehatan dan produk kecantikan. Kalau saya bilang sih produk sepanjang masa. Yang namanya produk kesehatan dan kecantikan ini nggak pakai musiman. Ada nggak misalkan gini, oh iya gitu ya, di tahun kemarin sih 2019 HWI booming ya kan, HWI booming kenapa? Karena semua orang ya kan memang lagi pingin cantik sama pingin sehat. Jadi produk HWI laku, makanya HWI booming. Tapi 2020 ini kayaknya HWI nggak booming lagi. Kenapa? Karena trennya lagi musim sakit sama musim jelek-jelek nih. Ada nggak seperti itu teman-teman yang namanya tren? Enggak gitu. Mungkin tren baju iya ada ketinggalan zaman ya kan. Tren rambut, tren make up ya kan mungkin ada gitu. Tapi kalau yang namanya trennya itu kesehatan dan kecantikan itu sepanjang masa ya kan, itu sepanjang masa itu memang dibutuhkan gitu, jadi nggak pakai musim-musiman ya. Dan beruntung hari ini kita berada itu di produk kita ya kecantikan dan kesehatan gitu ya. Terus produk kita juga banyak, ada 48 produk ya kan, dengan harga yang saya bilang sangat-sangat terjangkau ya, kualitasnya luar biasa, harga kaki 5, kualitasnya bintang 5 gitu. Itu mengenai produk kita ya kan. Jadi kalau dibilang ya kita lihat bagaimana nih satu perusahaan bisa bertahan lama atau enggak, selain ada perusahaannya itu yang kokoh atau enggak, ya kita lihat juga dengan produknya. Kalau produknya udah nggak laku gimana? Ya udah pastilah perusahaannya bisa tutup ya kan. Tapi hari ini coba yang kita jual aja produk sepanjang masa, kesehatan dan kecantikan. Dan satu hal, di HW ini ya teman-teman, produknya itu kalau dibilang up to date ya kan, selalu berinovasi gitu, tidak pernah mau ketinggalan zaman. Jadi saat ada perkembangan apa gitu, contoh kayak dulu tuh waktu saya baru join, itu produk kesehatan, produk kecantikan kan hanya ada Frutablen gitu ya. Saya promo di BBM, ya saya promonya ini Frutablen nih bagus, bla bla segala macem ya kan. Nah saat saya promonya Frutablen, orang tanyanya apa? Kolagen, ya kan? Ada kolagen nggak gitu? Saya bilang nggak ada, adanya nih Frutablen. Terus saya promo lagi Frutablen, orang tanya lagi kolagen, ya kan? Nah, terus kita bilang ya kan, Pak kita nggak ada nih ya kan, ke tim manajemen, ke upline kita tanya, Pak nggak ada nih produk kecantikan kita kolagen. Itu di pasaran lagi marak tuh kolagen loh gitu ya. Nah, perusahaan buatin gitu. Buatin apa? Ya, langsung diluncurkan itu Glucella ya kan. Muncullah Glucella, vitamin kolagen, permintaannya kolagen, nggak hanya kolagen tapi ada kolagen dan stem cell ya, luar biasa. Komplit sekali gitu. Nah, di situ kalau saya bilang itu produk kita berinovasi gitu. Ya benar-benar melihat perkembangan zaman ya kan, apa yang lagi dibutuhkan di pasar itu yang dibuat. Kayak hari ini, teman-teman lihat kan kita keluarin masker, ada vitamin C nanti ya. Kalau dibilang ini yang lagi dibutuhkan loh di masa pandemi kayak gini. Makanya saya bilang, saya yakin sekali nih ya, HW ini bisa 1000 tahun nih lebih lama ya kan. Kenapa? Karena perusahaannya mendukung, produknya juga sangat-sangat mendukung sekali gitu. Kalau ada bisnis teman-teman yang tutup, biasanya saya lihat, kenapa tutup? Ya karena produknya nggak laku ya. Tapi di sini benar-benar waduh produknya ini wah luar biasa. Selain kualitas juga produk kita memang benar-benar itu sepanjang masa gitu. Terus apalagi marketing plan ya kan. Nah, marketing plan-nya ini kita ceritakan. Nah, kalau kamu mau di sini join yang satu produk bisa, itu sekitar 200-an lebih, hampir 300 gitu. Terus kalau mau yang 7 produk juga bisa gitu. Kamu tinggal pilih sih mau yang mana ya kan. Apa sih bedanya yang satu produk dengan yang 7 produk ya? Bedanya hanya di reward ya kan. Kalau yang 7 produk itu ada reward-nya ya kan. Kita bisa keluar negeri, kita bisa dapat mobil ya kan, bisa beli rumah mewah gitu. Itu yang beda reward-nya. Tapi kalau kamu join yang satu produk, nanti kamu bisa juga kok kalau mau upgrade yang 7 produk. Nah, di situ kita jelasin ya. Terus apa lagi nih gitu. Di sini kita ada sekolah bisnis dan support leader. Nah, ini teman-teman yang paling luar biasa ya. Yang saya bilang itu jarang ada di mana-mana. Kalau teman-teman misalkan nih kita mau buka usaha,
mau buka usaha apa nih, misalnya rumah makan, mau buka salon ya kan, mau buka butik gitu ya. Saat kita udah buka gitu, terus kita kebingungan gimana nih caranya biar biar laris, biar laku. Ada nggak orang yang peduli? Oh kamu gini aja, kamu gitu aja. Saat kita malas buka toko, lagi ada gegana, lagi ada masalah ya kan, nggak ada yang peduli. Tapi di sini benar-benar support leadernya luar biasa. Ya, support sekolah bisnisnya ada gitu. Bahkan yang gaptek sekalipun ya, yang nggak pinter sekalipun, tapi di sini bisa jadi ahlinya. Kenapa gitu? Ya karena ada sekolahnya. Kayak hari ini ada sekolah bisnis yes ya buat kita belajar di sini. Jadi kalau dibilang luar biasa lah ya HWI ini bisnisnya, support leadernya ini sangat luar biasa. Terus timing waktunya tepat. Nah, kita bilang lagi gitu. Ya hari ini kalau dibilang apa ya waktunya pas sekali nih gitu. Kalau dibilang hari ini ya HW ini lagi lagi naik daun kan karena kan bisnis kita kesehatan nih. Dimana orang di luar sana banyak yang mungkin kena PHK ya kan. Terus apalagi tuh banyak yang ya dirumahkan, lowongan kerjaan itu nggak ada gitu. Dan banyak orang yang beralih mencari bisnis online yang bisa punya penghasilan gitu. Jadi ini waktu yang tepat kalau kamu bergabung hari ini, kamu bisa untuk tambah penghasilan dan kamu bisa bisa cari lagi nih, bisa rekrut lebih mudah lagi kalau misalkan joinnya hari ini, joinnya sekarang juga. Jadi kita kasih open mind kalau ini memang benar-benar waktu yang tepat nih buat kamu bergabung di sini. Tuh. Ya, jadi teknik closing teman-teman rangkum semua presentasi ya, dirangkum, terus fokusnya ke hal ini. Ya, modalnya kecil ya kita bilang. Kenapa HWI lagi ya? Ini karena modalnya kecil gitu. Ya tadi ada modal kan, ada yang 1 produk, ada yang 7 produk gitu. Nah modalnya kecil, resikonya kecil gitu. Kalau saya bilang, kalau misalkan kita buka usaha nih ya kan, kalau kita mau untungnya besar, pasti kita butuh modal yang besar. Ya kan, kalau kita modalnya kecil, pasti untungnya juga dikit. Nggak mungkin modalnya kecil, untungnya selangit, itu nggak mungkin gitu. Kalau misalkan kita buka buka butik, contoh ya, kita buka butik ya kan, jadi ini modalnya kecil tanpa resiko. Kalau kita buka butik contoh, kita harus punya modal dulu, nggak mungkin modalnya dikit ya kan, kita harus punya modal, kita beli pakaian yang mau dipajang, terus kita harus sewa tempat ya kan, sewa tempat yang ruko atau apalah yang kita sewa untuk tempat jualannya gitu. Nah saat kita jualan, terus misalkan nggak laku gimana? Ya kerugian kita yang tanggung gitu, resikonya besar ya kan, belum kita rugi udah sewa tempat, belum lagi baju yang kita pajang ini gitu. Tapi kalau di HWI kita join cuma sekali seumur hidup. Nah jadi joinnya itu 1 kali seumur hidup, nggak perlu nanti perpanjangan masa aktif join lagi nggak ada ya kan, kita joinnya sekali aja gitu. Terus jualannya di mana gitu, jualannya di handphone. Sebelum join HWI pun kita udah punya handphone gitu. Jadi kalau dibilang resiko nggak ada. Ya saat kita join, kita dapat produk, artinya uang kita ditukar dengan produk, ya produk kita dijual, produk kita laku, ya udah uang kita balik kembali, ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi kalau saya pun waktu baru bergabung, jujur saya tuh nggak punya uang teman-teman. Saya nggak punya uang. Ya saya gadein perhiasan gitu. Kok saya yakin sih gitu untuk gadekan perhiasan? Karena saya tahu teman-teman, saya join di sini dapat produk ya kan, join dapat produk. Makanya saat produk itu udah laku, udah pasti kan uang kita balik gitu. Nah, jadi kita di sini jelasin kalau modal di sini kecil gitu, modalnya kecil dan tanpa resiko. Jadi kalau ada orderan, nextnya ada orderan, ya udah tinggal kita hubungin DC terdekat ya kan. Nah, mereka yang packing, mereka yang kirim. Jadi tinggal online sama pegang handphone aja. Jadi resikonya kalau dibilang tanpa resiko ya, bukan kecil lagi, bahkan tanpa resiko gitu. Terus apalagi? Ada sekolah bisnis yes-nya. Nah, di sini dibilang tadi ya, kita enaknya di sini tuh diajarin. Kita di sini diajarin karena apa sih, biasanya orang tuh kalau diajak join pasti bilangnya aduh gitu, nggak bakat ya kan, aduh nggak bisa nih kayaknya, aduh nggak pengalaman ya. Kita bilang di sini ada sekolah bisnis yes-nya ya. Jadi kalau kita udah bergabung di sini, kita akan diajarin sampai bisa. Kita akan dibimbing sampai bisa.
ya diajarin. Dan sekali lagi kita bilang waktunya tepat nih, kalau mau join sekarang waktunya tepat ya. Kenapa? Karena memang hari ini ya inilah wadahnya untuk kita punya penghasilan, punya uang tambahan ini melalui bisnis online HWI. Jadi kita ngotot tapi bukan maksa ya, ngotot bukan maksa. Gunakan jurus Tai Chi ya. Jadi kita gunakan teman-teman jurus Tai Chi. Apa sih jurus Tai Chi ya? Biasanya apa? Kita katakan iya sih. Kita ada kata-kata iya sih, ya. Bener juga ya gitu. Iya sih, bener gitu. Jadi kita samakan dengan dia. Apapun yang dia katakan, kita samakan dulu posisi kita sama dia gitu. Contoh dia bilang, "Oh iya," gitu. Jadi gimana kira-kira mau join nggak? Dia bilang, oh iya mau sih gitu, cuman nggak ada modal misalkan kan. Biasa kan kalau alasan yang paling lumrah itu pingin join, iya, tapi nggak ada modal gitu. Ya kita bilang, iya sih sama. Jadi nggak usah bilang, oh kamu nggak ada modal ya. Kalau saya dulu sih memang ada sih tabungan banyak, makanya saya join. Jangan ya kan. Saat dia bilang, oh saya nggak punya modal gitu. Oh iya sih sama. Saya juga dulu nggak punya modal ya kan. Tapi ya karena saya pikir saya butuh uang tambahan ya kan. Saya butuh uang di sini. Ya makanya ya justru karena saya nggak punya uang, modal aja pun nggak ada, ya saya harus cari gitu. Dan saya sadar saat saya mau bisnis ya saya butuhkan modal awal dan di sini modalnya juga dikit gitu. Bisnis mana yang nggak butuh modal ya kan? Semua bisnis butuh modal. Bahkan pemerintah aja itu sampai adakan yang namanya KUR ya kan, kredit usaha rakyat. Untuk apa? Untuk modal. Kenapa? Karena memang semua usaha itu butuh modal. Semua bisnis itu butuh modal gitu kan, apalagi di sini di HWI ya. Jadi karena saya butuh, karena saya tahu saya ini hari ini susah ya kan, saya nggak punya uang, makanya saya ya pinjem gitu, atau saya gadekan perhiasan, kita ceritain lah riwayat kita join gitu ya teman-teman ya. Jadi samakan sama dia, kalau dia ngomong apa, oh iya sih gitu. Terus kalau misalkan dia bilang nggak ada bakat gitu kan, oh duh enak ya gitu, tapi aku nggak ada bakat. Nah, kita jawabnya apa? Oh nggak ada bakat ya, kalau aku sih emang bakat di sini. Enggak ya teman-teman ya. Saat dia bilang nggak ada bakat, kita bilang bener banget, sama. Saya juga nggak punya bakat gitu. Waduh, saya lagi gaptek kak, contoh ya kan. Saya kak megang handphone aja itu saat saya udah bergabung di bisnis HWI. Saya aja buat Facebook ya karena join HWI. Ada juga mitra saya yang bilang kan, ya dia juga beli handphone Android ini karena join HWI gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada bakat ya sama. Di sini nggak butuh bakat kak, ya kan? Di sini butuh apa? Butuh mau aja. Yang penting kakak mau aja. Kan kita di sini diajarin, ada sekolah bisnis yes-nya. Kalau dia bilang nggak ada bakat, ya kan, kita bilang bahwasannya di sini sama gitu kan. Ya bener banget, kita nggak butuh bakat. Itu yang namanya jurus Tai Chi ya. Jadi teman-teman samakan kondisi kita dengan dia. Terus tanya terus gitu. Jadi ngotot tapi nggak maksa. Tanya terus, apalagi nih kendalanya ya kan, disamakan. Terus kita cari solusinya seperti apa gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus praktekkan tadi apa ya, teknik rekrut. Yang pertama itu teman-teman lakukan yang namanya mengundang, terus kita buka pikiran ya, kuasai 5 pilar sama kuasai cara closing ya. Teman-teman percayalah di sini tadi seperti saya bilang, kita nggak butuh bakat, ya. Saat teman-teman mau melakukan komitmen, lakukan tiap hari, mau belajar ya teman-teman pasti bisa. Karena kalau dibilang jangan banyak mikir lah gitu ya. Kata yang seperti yang dibilang Jack Ma ya kan, orang pintar mikirnya lebih banyak dari profesor. Ya kan, tahu profesor ya teman-teman ya. Profesor itu yang menciptakan ramuan sampai kepalanya botak saking kebanyakan mikir gitu ya. Tapi actionnya lebih sedikit dari orang buta gitu. Orang buta ya kan yang kadang-kadang kalau di Medan pakai tongkat aja bisa naik pentas keyboard, ya kan, bisa nyanyi loh, ya. Jadi jangan kebanyakan mikir gitu. Yang ada apa? Mau dilakukan tapi dipikirin dulu. Itu namanya orang pintar. Saya waktu baru bergabung 1 bulan saya bisa langsung dapetin tur luar negeri. Kenapa? Saya nggak pakai mikir teman-teman. Saat saya diarahin sama upline saya, ya kan, sama mentor saya langsung kerjakan. Saya langsung kerjakan. Saya nggak mikir saya ditolak. Yang penting saya datengin dulu. Yang penting saya cari dulu gitu. Jadi saya nggak mikir teman-teman ya. Jadi kebanyakan tuh apa yang buat kita lambat di sini banyak mikirnya ya. Kita mikir dulu ya kan. Oh iya, udah niat, semangat udah ada ya kan. Niat udah ada, tapi dipikirin. Oh aku mau ke rumah si A, aku mau
mau ke rumah si A, mau prospek, tapi kan dia orangnya begini begini begini, kayaknya kalau bisnis kayak gini tuh kayak dia nggak mau tuh, pasti dia tolak itu. Oh udahlah ya kan, akhirnya apa? Akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu, beranjak dari tempat tidur aja enggak ya kan, kenapa? Ya karena udah mikir duluan gitu ya. Jadi teman-teman selamat praktek, cari sponsor sebanyak-banyaknya ya kan, go 100 sponsor pribadi, go tur perdana ya di sini ya teman-teman, apalagi bulan depan terakhir kan kita kejerin tur Korea ya teman-teman, kerjain dari hari ini, tidak ada yang tidak mungkin ya, karena saat kita berusaha ingat Tuhan itu ada, Tuhan pasti bantu kita ya. Mungkin teman-teman itu aja untuk malam ini ya.